Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi ya di titik balik perubahan. Sebelum kita awali kuliah kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu untuk kesyukuran ya atas nikmat, rahmat dan kepahaman dalam kuliah kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahim. Amin. Monggo Kang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita lanjutin kembali obrolan pagi ini. Jadi kita lanjutin masih solving ego ya. Jangan lupa nanti malam masih ada kuliah ya. Masih ada kuliah untuk psikologi. Kuliah yang ketiga ya. Modul ketiga. Kuliah yang ketiga. Jadi teman-teman yang ingin mengikuti sebaiknya nonton dulu. Nonton dari yang pertama, kedua, biar kemudian tuh nyambung ya. Nyambung sama yang ketiga ini. Oke, kita lanjutin. Jadi ini kemarin bahwa kita mesti jadi kalau untuk mengalami pencerahan itu kita harus berani masuk dalam wilayah subjektif yang radikal gitu ya. Masuk wilayah subjektif yang radikal artinya ya yang ada itu adalah keilahian itu saja. Jadi pola pikirnya itu harus pola pikir transenden. Jadi pola pikir transenden. Terus jadi kan gini ya. Jadi katakan jati diri ya. Jati diri atau kesadaran diri yang murni itu dia bersifat transenden. Bersifat transenden. Ketika yang transenden ini masuk dalam ruang waktu, ya, maka dia menjadi pola-pola. Pola-pola dalam ruang waktu, maka kemudian yang transenden ini dia menjadi sifatnya imanen, hadir dalam ruang waktu. Jadi ada 3 sifat jati diri itu, transenden, imanen, kemudian itu unik. Jadi kita mengekspresikan, jadi pola-pola yang kita ekspresikan itu bukan fotokopi. Bukan hasil fotokopi dari yang lain. Meskipun mungkin hasilnya sama, itu tetap sebagai pola yang unik. Jadi setiap ekor ayam, meskipun itu telurnya sama, warna putih, tetapi itu tidak berasal dari pola yang sama. Dia tetap unik. Tetap unik. Ya, seperti itu ya. Jadi, nah, kita biasanya itu terjebak, ya, muter-muter dalam pola ruang waktu, tapi kemudian pola ini dianggap sebagai algoritma. Algoritma bukan pola
yang ilahiyah ya. Jadi Tuhan itu ya hadir di alam semesta ini. Bukan kemudian seperti gambaran Tuhan itu di atas sana. Ya Tuhan bersifat transenden, imanen, juga unik. Jadi agak mengerikan sebenarnya itu jika kita mengajarkan agama tetapi tidak didahului oleh pemahaman akan spirit, akan consciousness. Nanti itu Tuhannya tidak hadir. Padahal kalau pakai model ini, Tuhan hadir. Tuhan hadir. Sebagai pola-pola. Sebagai pola-pola tertentu. Nah, kategori pola baik, pola buruk itu kan kategori kita ya. Spesifikasi kita. Tapi bagi Tuhan itu ya sempurna saja itu. Jadi itu yang paling penting, kita harus masuk dulu ke wilayah subjektif yang radikal. Jadi kalau yang pernah saya baca ya, kan dia zat Tuhan, ya. Zatnya. Dari zat ini kan kemudian zat ini kemudian muncul kehidupan. Ya kan? Dari zat Tuhan itu muncul. Jadi kehidupan ini Tuhan nggak dirakit. Jangan dibayangkan dirakit. Oh, bikin matahari dulu, terus bikin bulan. Lah itu pola pikir orang pabrik. Pola pikir pabrikan gitu. Jadi serempak begitu ya sebagai potensinya. Jadi jangan dikira mana duluan, telur atau ayam, ya. Kalau pola pikir kayak gitu kan kita sudah masuk ke dikotomis. Pokoknya bahwa ya pada telur ya membawa potensi ayam, pada ayam membawa potensi telur gitu. Oneness. Kita jangan terjebak pada mana yang duluan, karena itu pertanyaan yang sudah bermula dalam waktu, dalam ruang. Nah ini kita masih jadi cahaya kesadaran, cahaya ilahi itu ya bersifat transenden, imanen, juga unik. Itu penting ya dipahami. Jadi kemudian karena unik, jadi setiap makhluknya itu mengekspresikan ya cahaya itu sendiri gitu. Cahaya itu menjadi berbahaya jika itu diaku sebagai cahayaku gitu ya. Nah, itu udah kacau sih itu udah. Udah kacau. Jadi ada persoalan kekacauan itu karena ada aku itu. Ada anania pada cahaya ini. Jadi kalau ditanya, Mas Habib yang mana? Dia harus menunjuk cahaya ini. Tanpa aku. Lalu rasa aku yang didapat tuh rasa aku yang itu juga potensi dari zatnya. Jadi rasa aku yang kita alami itu potensi dari zatnya itu. Bukan dari kita. Ya. Bukan dari diri kita. Kalau dari diri kita, kapan sih punya badan? Wong dalam kandungan aja loh. Masih di alam tampak aja, dalam kandungan kan belum punya badan. Badan ini kan muncul sebagai pola baru, ya kan, menjadi
tubuh menjadi kuping, itu kan pola-pola keilahian saja. Dengan memahami kerangka berpikir seperti itu, kemudian tuh kita tidak melihat tubuh sebagai mesin. Itu bukan pola rakit, itu bukan rakitan, bukan assembling gitu, bukan spare part. Bukan spare part. Dia adalah pola keilahian. Lah kenapa misalnya sekarang orang sakit ya? Orang sakit kemudian tidak bisa memperbaharui pola itu. Padahal kan itu dari cahaya kesadaran. Ya karena pola pikirnya udah mesin. Kalau pola pikir mesin kan jatuhnya itu ya kayak cara di dunia kedokteran, obati, nggak bisa obati ya di amputasi udah. Karena itu dianggap spare part. Kalau dipahami sebagai pola kesadaran, ya tinggal tune in lagi aja ke sumber dari pola itu, maka akan terbentuk pola yang baru. Jadi tidak ada yang faktual ya, nggak berhenti sama fakta gitu. Kehidupan ini tidak bisa didikte oleh fakta karena kita tahu bahwa ya fakta ini kan pola-pola keilahian saja, pola yang memateri begitu ya. Jadi ada pola sebagai energi, lalu ada pola sebagai spesifikasi materi. Nah, kita itu mentok. Kita mentok oleh pandangan materialisme bahwa ini sudah selesai. Jadi itu ketika Tuhan itu, jadi Tuhan digambarkan seperti pabrikan mobil. Setelah beli, ya nanti ada garansinya. Kalau sudah habis masa garansi, ya wes tanggung jawabmu. Kan begitu kita memahami penyakit itu. Ya kan? Memahami penyakit semacam itu. Pokoknya ya kalau udah tua masa garansi udah habis. Jadi kalau sakit ya udah nggak bisa diklaim, nggak bisa pergantian spare part. Nah itu kan pola pikir material. Pola pikir material. Padahal kalau kita lihat ini, indah begitu gitu. Bayangkan dulu kesadaran cahaya keilahian ini mampu membentuk dari cairan menjadi tulang, ya kan? Jadi tulang dia, jadi padat. Itu pola keilahian mampu begitu. Sekarang kok tulangnya kecetit aja kok nggak mampu lagi memperbaikinya. Padahal dulu dari tidak ada menjadi ada, mampu dimanifestkan. Sekarang kok jadi nggak bisa? Itu kan pertanyaan ya, karena kita mengalami disidentifikasi diri ya. Kita mengalami disidentifikasi diri. Kita kemudian mengidentifikasi diri dari tubuh. Nah itu sebuah kesalahan besar. Jadi setiap diri kita itu memperagakan, membroadcast pola tertentu dalam ruang waktu sebagai ekspresi dari kehadiran Tuhan. Ya kan, sebagai ekspresi dari kehadiran Tuhan. Nah, kalau seperti itu aslinya kehidupan ini ya hanya peragaan, keren-kerenan, peragaan pola itu, pola keilahian gitu kan. Masalahnya pola-pola ilahi ini diaku sebagai akuku gitu. Nah, itu udah masalah. Nah, di situ kekacauan muncul. Kesalahan pertama itu adalah mengambil posisionalitas terhadap pola ini. Ya, kan? Makanya kemudian tuh obatnya ya hanya la ilaha illallah. Hanya itu obatnya ini. Hanya itu obat untuk melarutkan aku yang nggak jelas itu gitu.
Ya kan? Hanya itu polanya. Makanya la ilaha illallah itu bukan sekedar doktrin teologis. Ia adalah ajaran universal untuk mentransformasi diri dari aku ke akunya. Lalu ketika akunya itu dikembalikan, kita tetap punya sense of existence. Kita tetap punya rasa aku, tapi itu hanya rasa. Bukan kepemilikan, bukan sumber kita itu. Ya kan? Lalu kemudian karena kita sudah dapat rasa aku itu, itulah kemudian tuh unik. Jadi kan tadi 3 ya, sifatnya transenden, imanen, unik. Rasa aku yang kita alami ini unik. Dari keunikan itulah kemudian terperagakan pola keilahian tadi yang awalnya transenden menjadi imanen. Nah, ketika yang transenden ini menjadi imanen, maka aku yang unik tadi itu pola tadi dia menjadi tanggung jawabnya. Jadi rumahku itu bukan kepemilikan eksistensi, tetapi hanya sebagai pertanggungjawaban atas pola yang telah terbentuk dalam ruang waktu. Mesti ada yang bertanggung jawab. Jadi kunya, misalnya rumahku, itu mataku, itu hanya pertanggungjawaban pola. Bukan source of existence. Ya kan? Seperti itu. Nah, ini bagus nih ya. Minallah billah ilallah. Enggak tanggung jawab itu enggak ini jangan keputar lagi logikanya. Kita sudah clear dari atas gitu loh. Jadi jangan mulai berpikir dari bawah lagi. Ini mulainya dari transenden kan. Transenden. Jadi jangan ini lagi. Pokoknya dari atas mulainya tuh. Jadi dari atas ya kan, ada pola ada cahaya transenden itu. Dia belum bisa disebut pola. Karena masih cahaya kan. Setelah masuk dalam ruang waktu baru disebut pola. Nah, pola ini kemudian bergabung dengan materi. Itu kemudian kan dia menjadi struktur. Jadi pola itu memberi struktur pada materi. Ya kan? Memberi struktur pada materi. Nah, masalahnya adalah kita tahu-tahu melihat pola dalam ruang ini kan. Sudah melihat pola, dia selesai, terjebak fakta. Itu bahayanya belajar sains dulu, belum belajar tauhid. Tambah kuat fakta itu. Bahayanya belajar sains, tauhid belum clear. Ya kan? Tauhid belum clear ya repot. Nah, kemudian tuh mestinya ya mesti benar dulu. Selesai dulu bab tentang tauhid itu. Lalu kemudian baru masuk dalam ruang waktu untuk mengekspresikan pola-pola itu. Jadi nanti dalam ruang waktu itu cahaya keilahian itu sudah punya konteks. Kan sudah ada pola sebelumnya dalam ruang waktu.
hadirnya cahaya keilahian dalam itu menyempurnakan pola dalam ruang waktu itu. Menyempurnakan pola. Ya, makanya di Quran itu ya orang beriman itu selalu amanu wa amilu solihat. Dia menambahkan pola baru. Makanya psikologisnya itu harus revolusioner. Nggak boleh reaksioner gitu. Lihat pola, astagfirullahaladzim. Apa sempurnakan aja gitu. Jangan gumun. Jadi astagfirullahaladzimnya itu kita ini bukan zikir, tapi itu ekspresi kaget. Jadi istighfarnya itu sudah di kita ini sudah budaya kagetan gitu. Ya kan, budaya kagetan istighfarnya. Bukan perbaikan pola. Ya kan? Jadi memang ini mengajarkan agama kepada yang belum benar memahami dirinya, itu agak repot memang. Bisa jadi perang agama. Ya, jadi perang agama. Ini ada bagus nih ya dari Mas Didi. Dengan demikian, setiap tahap sempurna pada setiap ekspansi ekspresinya sebagai kemunculan dan pengungkapan evolusi kreasi gitu ya. Maka ilusi perubahan maksudnya ilusi perubahan dari A ke B digantikan dengan menyaksikan proses manifestasi aktualitas dari potensi. Di buku Transcending Level of Consciousness, cepat dibaca gitu loh. Dibaca gitu ya, baru sambil ikut kuliahnya itu enak gitu kan. Oh, aku udah temukan ini. Ya, seperti itu. Jadi jangan nggak dibaca, nanti habis ini lupa. Ya kan? Dibaca nanti, oh ini jangan-jangan yang diterangin Bang Aswar tadi pagi. Ya kan gitu mestinya tuh. Dan kabar baik untuk buku TLOC, ini masih rekaman dulu buku, Breaking the Habit. Setelah itu nanti buku TLOC juga direkamkan gitu ya. Akan kita rekam. Jadi yang sudah punya bukunya bisa akses rekamannya. Untuk kadang-kadang itu gini, dibaca sendiri itu nggak mudeng. Kenapa nggak mudeng? Nggak ngerti konteks ceritanya gitu. Maka bagusnya cerita itu kan karena konteksnya itu hadir dalam cerita itu. Beda dengan buku. Buku itu udah nggak ada konteksnya karena buku itu pasti ditulis secara deduktif. Nah, kadang-kadang itu konteks kita dengan konteks penulis jauh sekali gitu. Makanya kita butuh ngobrol-obrol kayak begini, ya, atau mempertemukan titik temunya di mana sama-sama kita mulai gitu kan. Seperti itu. Itu memang kita harus tahu konteksnya dulu karena buku itu kan sudah deduktif. Padahal jiwa kita ini masih progresif, induktif. Ya nggak ketemu. Nggak ketemu dia. Apalagi buku-buku semacam buku spiritual kayak begini, kalau nggak dijelasin konteksnya, duduk ceritanya kayak apa kan, kita nggak ngerti. Oke ya, jadi saya ulangi, saya coba terangkan dulu ini, biar pada semangat baca buku. Jadi membaca buku itu hanya untuk mengkonfirmasi pola, ya, pola-pola. Jadi kan awalnya kan kita susun ya dari atas, gini aja dari bawah lah. Kan zatnya Tuhan, ya. Dari zatnya ini muncul kehidupan, muncul consciousness. Consciousness itu cahaya kesadaran
atau cahaya ilahi sama saja. Atau consciousness itu sama. Jadi dari zatnya ini juga sudah muncul ruang waktu. Ya kan? Kita gambar di sini. Ruang waktu. Itu dari potensi zatnya. Ya kan? Lalu kemudian ini masih bersifat transenden. Jadi cahaya kesadaran itu sifatnya ini di alam transenden. Tagaris. Ya. Tagaris. Ya. Lalu kemudian, nah kita mestinya itu berdiri di posisi ini sebagai manusia non-dualitas kan, non-dual. Tapi kalau kita di sini posisinya sebagai manusia dualitas, ya dia tidak bisa menerangkan ini, tidak bisa memperagakan ini. Nah, jadi jati diri kita itu di sini nih gitu. Di sini. Nah, di sini ada rasa aku ya. Ada rasa aku sebagai potensi dari ya zatnya itu, akunya gitu kan. Kita mengalami itu. Nah, di sini katakan sudah ada pola-pola. Sudah ada pola-pola dalam ruang waktu. Nah, hadirnya cahaya keilahian itu untuk merespon pola-pola dalam ruang waktu. Nah, itulah kemudian iman itu berbuah amal soleh dalam ruang waktu. Lah kita ini kan imannya memang ya mau langsung ke surga. Katakan siapa? Katakan Ahmad Toha, iman konslet. Iman konslet. Nggak berbuah amal soleh gitu, tapi itu memang kacau kita ini ya. Itu resikonya belajar agama, Anda belajar consciousness, Anda belajar kesadaran. Akhirnya udah, bahkan Tuhan pun itu dijadikan sebagai benda matematis, sebuah hipotesis. Dia tidak hadir. Seperti itu. Akidah konsep. Saya nikmati aja itu. Ya bukan memang kita ini beriman menggunakan ilmu kalam tuh berbahaya sebenarnya. Karena itu filsafat kan? Karena itu filsafat. Jadi itu penting ya. Jadi kalau nggak tembus ke sini nggak marifat. Ini kan perkara marifat ini soal cahaya kesadaran ini. Ya kan? Nah, kita marifat enggak langsung filsafat. Lalu kemudian ceramah kemana-mana kita berdasarkan filsafat. Ya konslet. Akhirnya nggak berbuah amal soleh. Karena dia nggak ngerti bahwa dirinya ini memperagakan. Karena unik kan, jati diri ini kan unik. Jadi jati diri ini transenden, unik, imanen kan gitu. Manen itu ya beramal soleh. Jadi orang beriman tidak ada matinya inovasinya itu. Ya kan? Nggak ada matinya. Karena itu adalah konsekuensi dari hadirnya cahaya keilahian dalam ruang waktu, dia pasti mentransform yang lama, bukan mengulangi ngapain. Amal soleh itu adalah selalu bersifat transformatif, revolusioner. Tidak ada fotokopi. Karena kenapa? Ya, dia unik. Nggak ada nabi itu yang apa namanya, yang tidak kreatif. Karena memang cahaya keilahian sendiri itu bersifat kreatif.
transformatif. Tidak pelongo-pelongo dalam ruang waktu. Dia mesti inovatif gitu. Jadi hadirnya cahaya keilahian dalam ruang waktu itu bersifat konfrontatif. Ya kan? Konfrontatif dia. Tidak persuasif. Persuasif itu kan boleh enggak begitu kesadaran itu. Langsung dia menari gitu. Kamu lawan, ya lawan aja terus. Dia tetap pada pola itu sampai kemudian yang melawannya pasti kalah. Maka sepanjang sejarah itu kebenaran selalu menang. Kenapa? Dia memang kreatif, transformatif sebagai ekspresi dari keilahian itu sendiri. Ya, kita balik dari sini. Dia selalu dari sini. Nah, ini orang beriman itu selalu membawa solusi. Nah, kalau sekarang ini kan kayaknya orang beriman ini selalu menjadi pasar dari yang katanya tidak beriman. Jadi sebenarnya yang beriman ini siapa gitu. Karena kita ini main klaim-klaim aja sudah beriman gitu ya. Main klaim. Nah, ini resiko ini. Kemudian klaim kita ini didukung oleh dalil-dalil filsafat. Tetap saja nggak jalan, nggak ada hasilnya. Kehidupan itu bukan di atas kertas. Kehidupan itu ya ini kenyataan gitu ya, bukan di atas kertas. Oh di dalil ini dalilnya begini, ya itu di atas kertas. Iman di atas kertas, belum sampai hati, gitu ya, belum sampai mentransformasi. Jadi iman itu kalau belum mentransformasi kehidupan itu masih di atas kertas berarti. Karena ciri iman itu mesti inovatif, beramal soleh ya. Nah, dibuktikan ya apa ya itu istilah inilah ya. Kacau itu kita mengaku beriman, tapi adaptif, apalagi survive, nggak kreatif, kacau itu. Kacau. Jadi Indonesia ini perlu digetok dikit. Iman di atas kertas saja sudah laris, iya. Sudah laris betul itu. Tapi enggak punya vitalitas, enggak punya daya transformatif. Tuh. Tapi kalau saya baca-baca Nabi itu enggak pernah kok mengajarkan iman itu dengan perantaraan filsafat, enggak. Makanya kan lama dia itu. Karena enggak pakai filsafat. Lewat proses transendensi, lewat proses tazkiyatun nafs. Ya kan? Itu kan jelas di surat Jumu'ah ayat 2 itu kan. Itu lewat yuzaki, proses yuzaki, bukan proses filsafat. Soalnya apa? Proses filsafat itu sudah deduktif gitu. Sementara proses transendensi itu bersifat induktif. Ya, kenyataan itu manifestasi dari kebenaran. Ya kan? Filsafat itu ya deduktif. Dan kita iman itu enggak bisa difotokopi, bukan hasil kopian gitu kan. Iman itu bukan proses deduktif, itu filsafat. Iman itu proses induktif. Maka akan terus diperbaharui gitu kan. Diperbaharui. Terus menerus kreatif. Nah, yang ini dualitas, ini non dualitas. Dualitas ini sebenarnya ini konsekuensi dari posisionalitas gitu. Konsekuensi dari posisionalitas menciptakan dualitas. Akhirnya kenyataan terbagi dua, spirit dan alam tampak. Lalu mau diintegrasikan. Buang-buang umur kita ini. Sebelum integrasi, coba transendensi dulu. Maka setelah transendensi, kita perlu proses integrasi. Ini kita lebih sibuk mau integrasi di atas kertas lagi pada akhirnya kan. Nah, ini integrasinya lagi ini hanya di atas kertas. Tidak sampai ke
level transendensi. Ya itu ya habisin umur aja kita ini menyempurnakan dunia di atas kertas. Ya kan? Maka memang harusnya itu ya ilmuwan itu ya seorang ulama. Dokter itu ya ulama mestinya. Jangan dipisah gitu. Dokter ya dokter, besi ya jangan. Gitu ya. Jadi itu penting ya, penting memahami struktur apa itu. Yang ini loh, cahaya kesadaran. Jadi Tuhan itu mesti dikonfirmasi kehadirannya. Nah, kita bukan mengkonfirmasi kehadiran Tuhan, tapi malah menciptakan posisionalitas lalu membuktikan Tuhan. Nah, itu sebuah posisionalitas filsafat kayak itu. Itu kalau dilihatnya loh, membuktikan itu berarti sudah mengambil posisionalitas filosofis. Bukannya diperagakan, malah kita otak-atik dalilnya. Otak-atik gitu ya. Perpustakaannya penuh, hatinya kosong. Nah, itu kita terjebak dalam, yaitu mungkin tepatnya iman konslet, akidah konslet begitu ya. Seperti itu. Ya, itu penting juga itu kita ikutin wacaranya Kang Toha itu ya. Ya, mencari Tuhan opo hilang. Ya itulah kalau kita membahas Tuhan dengan mengambil posisi filosofis, itu udah ngajak Tuhan berantem aslinya itu. Nah, karena Tuhan itu nggak bisa dibahasakan dari posisi filosofis manapun gitu. Ya peragakan saja udah kan. Peragakan. Ya ini kita kita pelan-pelan lah, pelan-pelan tuh kita rapikan model-model. Model itu penting kok. Model itu penting. Oke lah, pagi ini itu dulu, besok kita lanjut di sini. Kita lanjut. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jangan lupa wabarakatuh. ya kuliahnya nanti malam. Iya. Ditunggu. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih teman-teman. Jangan lupa ya yang belum daftar kuliah tadi, nanti malam ya segera daftar. Link pendaftaran ada di grup. Terima kasih, kita bertemu nanti malam insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.